Pemirsa, benarkah klaim kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, yang menyatakan jaksa penuntut umum tidak menghadirkan fakta persidangan? Sudah bergabung bersama kami penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat malam, Pak Otto. Selamat malam, Rizky. Pak Otto, kalau kita lihat hasil atau pembacaan pledoi saat ini masih break sejenak. Kemudian apa poin-poin utama dari pembelaan yang disampaikan hari ini, Pak Otto? Poin-poin kita itu ada banyak sebenarnya ya, karena kita kan selama ini bikin head to head kepada saksinya. Kalau kemarin itu jaksa penuntut umum kan tidak membahas sama sekali semua saksi yang ada. Kalau kita, kenapa ini sampai 4.000 halaman, tidak ada satu ahli pun atau tidak ada seorang saksi pun yang kita tidak masukkan di pledoi kita ini. Karena kita mau semua komprehensif kan. Jadi poin pertama itu tentunya kita membahas mengenai soal patologi ya. Sebab inti persoalan adalah kalau ada kasus pembunuhan, maka berarti kita harus tahu dulu apakah orang ini mati karena apa, kan gitu. Jadi itu kita bahas pertama. Kedua soal toksologi, kita bahas juga toksologinya. Apakah betul bahwa cyanida itu ada di dalam gelas atau tidak? Kalau betul ada, kapan dimasukkan, ya kan? Nah, tadi kita sudah membahas kemungkinan paling utama, yang paling penting adalah bahwa cyanida itu ternyata kemungkinannya dimasukkan setelah meninggalnya Mirna gitu. Jadi cyanida itu ada artinya. Juga mempersoalkan tentang beberapa ada memang ada cyanida itu. Laprim Polri mengatakan cyanida itu ada di gelas, tetapi Laprim Polri juga mengatakan tidak ada cyanida di dalam tubuh korban. Jadi persoalannya kan Rizky kan begini, ini ada gelas, di dalam gelas ini ada kopi, di dalam kopi ini ada cyanida. Diminum oleh Mirna, mati. Tapi Mirna ternyata setelah diperiksa, ternyata di dalam tubuhnya tidak ada cyanida. Yang menyatakan ada cyanida di dalam gelas, itu Laprim Polri. Yang menyatakan tidak ada cyanida di dalam tubuh Mirna, juga Laprim Polri. Nah, sekarang kalau keadaan seperti ini bagaimana? Tapi kan tidak bisa diindahkan, Pak Otto, kalau ada fakta lambungnya Mirna terluka atau ada zat korosif di lambungnya. Tidak bisa diindahkan juga fakta itu. Korosif itu tadi kita korosif itu nanti kita bahas. Ternyata visum et repertus sendiri mengatakan ternyata di dalam tubuh Mirna ada namanya limfosit. Nah, limfosit itu oleh ahli sudah dikatakan kalau ada limfosit di dalam tubuh, di dalam lambung, itu artinya adalah itu penyakit kronis, bukan penyakit akut. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Dan itu sudah disaksikan oleh Dr. Byron dan Dr. Katot di dalam sidangan. Nah, jadi sama sekali kalau soal tidak ada cyanida dalam tubuh korban ini udah pasti tidak ada. Soal kedua, CCTV? Kita harus tahu dulu bahwa prinsipalnya adalah intinya dulu bahwa CCTV ini kan gak ada urusan yang di dalam tubuh dulu. Kalau nggak ada barang cyanida di dalam tubuh, kita mau cerita apa? Ya kan? Nah, CCTV kita sudah buktikan ternyata itu kan rekayasa kan? Nah, itu satu. Kedua, kita sudah buktikan tadi bahwa cara pengambilan CCTV itu ternyata adalah tidak sesuai dengan prosedur. Dia melanggar Perkap Kapolri, tidak ada autentifikasi, dan terbukti di dalam DVR yang ada ya aslinya itu sudah dihapus. Nah, ini tahu dari mana Pak Otto kalau Anda mengatakan itu sudah dihapus? Buktinya apa? Ya, oleh jaksa penuntut umum bilang sudah dihapus. Jaksa yang ngomong di pengadilan di persidangan sebelumnya. Jadi makanya waktu kita minta diautentifikasi, dibuktikan sama lainnya, dia bilang nggak ada lagi di situ, udah hapus katanya. Nah, makanya jadi kalau dihapus bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini asli atau tidak? Tidak ada autentifikasinya. Gitu loh. Jadi yang kita tonton selama ini CCTV ini nggak tahu dari mana ini asalnya. Karena kita nggak bisa bandingkan. Nah, kemudian beberapa fakta di persidangan di mana jaksa mengatakan ada adegan menuang gelas ke dalam botol, dilakukan di pantry. Di situ ternyata jelas sekali ada CCTV, tapi ternyata adegan itu tidak ada di dalam CCTV. Berarti kan sudah diedit. Demikian juga saksi Hartanto mengatakan dia betul melihat, dia berada di situ melihat Jessica itu main telepon. Itu jelas dikatakan. Jessica juga mengakui. Nah, ternyata di dalam CCTV adegan itu tidak ada. Nah, berarti kan sudah diedit kan? Gitu loh. Jadi yang paling serius lagi adalah sebenarnya ada kamera, kalau saya tidak keliru, kamera yang langsung menghadap mejanya Jessica. Nah, ini selama persidangan nggak pernah diputar. Nah, kenapa? Padahal kalau itu diputar, kan itu sudah dijawab, Indonesia Pak kan Otto. bisa melihat apakah betul
Jessica memasukkan sesuatu atau tidak. Kan sudah dijawab oleh jaksa tidak ada kamera itu. Kamera itu baru dipasang setelah kejadian Pak Oto, penambahan kamera itu. Ada. Dari mana dia tahu baru? Dari mana dia tahu baru? Tampilkan dong di pengadilan dong. Itu kan cerita dia di luar persidangan. Jadi kita kan bicara selalu apa yang ada dalam persidangan. Nggak boleh yang di luar persidangan dimasukkan ke dalam persidangan. Jadi intinya Anda ingin menyebutkan bahwa semua bukti yang dihadirkan di persidangan oleh JPU tidak cukup kuat untuk hakim memberikan putusan vonis bersalah bagi Jessica. Sangat tidak kuat. Karena begini ya, kalau penyidikan seperti ini kita benarkan, Rizky juga besok jadi tersangka nanti. Iya, karena nanti besok saya bikin aja rekaman CCTV, saya tunjukkan gambarnya Rizky, Anda selaku pembunuh bisa. Karena tidak bisa kita ketahui dari mana asal-usulnya. Nah, sebaliknya bisa Anda buktikan, Pak Oto, bisa sebaliknya tidak Anda buktikan bahwa itu memang palsu. Kalau Anda katakan itu tidak asli, tidak ada autentifikasinya, sudah dibuktikan, sudah dibuktikan sama Rizwan. Rizwan mengatakan itu adalah palsu. Sudah. Okay. Dia mengatakan itu tempering. Ya. Sudah kita buktikan. Okay. Dalam persidangan. Sementara ada saksi ahli mengatakan itu tempering kok. Sementara saksi ahli lain dari pihak jaksa mengatakan itu asli. Ahli mengatakan begitu. Ya bagaimana dibilang asli, orang nggak bisa disocokkan kepada aslinya. Aslinya mana? Kan di DVR. Berarti tidak ada pembandingnya. Kan di DVR. Apa pernah jaksa tunjukkan DVR itu? Nggak ada pembandingnya. Coba ya Rizky ya, kalau bicara palsu, baik di Mabes Polri mengenai surat, kalau you bilang tanda tangan palsu, caranya gimana membandingkannya? Dibandingkan dengan tanda tangan asli, kan begitu? Ya. Nah kalau ini juga begitu, CCTV-nya asli, maka dibandingkan di CCTV-nya asli. Kalau pembandingnya tidak ada, bagaimana you bilang asli? Bagaimana dari dengan simple case kok ini? Bagaimana dengan rumit mikirinya? Kalau itu dari CCTV yang Anda pertanyakan keasliannya, bagaimana dengan memang akhirnya bahwa kegiatan-kegiatan itu memang yang dilakukan Jessica juga diakui oleh Jessica ketika menaruh paper bag di situ, dia kemudian menutup dan kemudian akhirnya dia ingat bahwa ternyata ini mengganggu. Enggak diakui. Betul. Paper bag kan tidak membunuh orang. Yang membunuh orang kan cyanida, Rizky. Paper bag tidak membunuh orang. Jauh sekali itu. Nah, paper bag kan dibilang diakui diambil. Tapi paper bag yang disuruh menyusun itu kan menurut Rizwan kan rekayasa. Dan Jessica tidak mengakui dia menyusun. Membawa paper bag diakui. Ia menaruh di atas meja mengakui, Pak Oto. Ya, membawa paper bag diakui. Tapi itu kan terlihat di CCTV, dia Pak Oto, bahwa memang paper bag tapi itu tidak disusun mengaku di atas menyusun. meja. Iya, tapi kapan Rizky jadi jaksa sekarang ini? Kok pertanyaan Rizky ini kok jadi jaksa, Pak Rizky ini? TV War selalu begitu deh, jadi jaksa. Jangan begitu Rizky. Bukan begitu Pak Oto. Kita apa ini berdebat di pengadilan? Silakan bawa dokumen Anda. Jangan. Anda Rizky telah berpihak. Anda jangan menjadi jaksa. Anda boleh nanya kepada saya, tapi jangan jadi saya. Nggak boleh, harus jujur. Ya, ini melihat kejadian yang selama di pengadilan itu seperti itulah yang ditanggapi oleh jaksa. Karena ini pledoi adalah jawaban Anda pembelaan. Enggak begitu. Enggak begitu Rizky. Anda bertanya di luar konteks yang sebenarnya Rizky. Iya kan? Jadi kalau Anda bertanya, Anda tanya pendapat saya. Sebab kalau itu Anda berhadapan saya dengan jaksa jadinya kan gitu. Padahal Anda kan tidak mengikuti persidangannya dengan baik dari semuanya gitu loh. Oke Pak Oto. Ya kan? Itu yang kami rekam dari data-data Pak Oto, itu data yang oleh jaksa Pak Oto. Itu jaksa yang ditampilkan oleh jaksa itu yang di pengadilan selama ini. Yang mana? Yang soal paper bag, yang kemudian itu yang disusun. Yang mana yang yang kemudian tidak diakui. Ya tapi kan itu sudah dikatakan oleh Rizwan bahwa itu. Bukan Rizky, kamu salah. Yang paper bag yang ditunjukkan jaksa itu jaksa yang dibikin oleh MNU. Ya kan? Kalau yang diputar selama ini, yang 3 disusun itu tidak ada, nggak terlihat itu Rizky. Jadi yang disusun itu tidak benar. Adalah ketika MNU membuat betul. Nah, menurut Rizwan sudah dibuktikan sebaliknya bahwa itu ada tempering gitu loh Rizky. Jadi Anda jangan salah, ada dua CCTV, satu versi MNU, satu versinya si Rizwan, satu versinya si Christopher, satu versinya yang asli. Yang apa? Yang tanda petik dibilang asli, ternyata tidak asli, gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ada CCTV terlihat 3, Anda hanya mengakui CCTV versinya MNU, itu yang saya tidak terima. Anda harus fair gitu loh.
Oke. Jadi CCTV yang MNU itu adalah itu yang dikatakan Rismond adalah tempering. Tempering, Oke. palsu. Dan itu Baik. tidak diakui oleh Jessica. Jessica. Baik, Pak Oto. Gitu loh, gitu. Baik, selanjutnya Pak Oto, apa kemudian yang Ya. membuat Jessica dan kuasa hukum yakin bahwa ada hal-hal yang akan bisa meringankan atau membantah semua tudingan ini? Selain poin yang Anda sampaikan tadi. Ya jelas dong, kalau tidak ada cyanida bagaimana bilang orang mati? Saya sudah katakan tadi, kalau orang mati itu kan harus dibuktikan ada cyanida di dalam tubuhnya. Kalau karena racun kan. Jadi ini kan ada dua persoalan kan. Di luar tubuh Mirna ada cyanida. Kita akui itu ada karena itu adalah lab cream. Di dalam tubuh Mirna itu tidak ada cyanida, itu juga karena ada kata lab cream. Nah ini bagaimana Rizky mau jelaskan? Sama-sama lab cream yang ngomong di luar di gelas ada cyanida, kata lab cream. Oleh lab cream dibilang di tubuh Mirna tidak ada cyanida, itu kata lab cream. Oleh karena itu ahli kita mengatakan kemungkinannya karena dua-duanya itu benar, maka masuknya cyanida waktu diminum Mirna itu adalah ketika dia sudah meninggal, kan begitu. Baik. Nah, tapi kan kita tidak bisa buktikan itu kan, hanya ahli yang ngomong kan Ya. begitu. Betul. Nah, tapi bagi saya kan tidak dalam posisi membuktikan matinya itu sebabnya apa. Saya defend, saya terdakwa kan gitu. Jadi beban pembuktian itu ada pada jaksa. Ya. Jadi jaksa lah yang harus membuktikan sebab matinya ini apa gitu loh. Ya. Oke, baik. Itu poinnya. Ya. Baik. Jadi jangan Rizky menyuruh saya membuktikan. Ya. Nah, gitu. Baik, Pak Oto Ya. Hasibuan, terima kasih waktunya. Kita akan dengarkan pembelaan selanjutnya di sidang yang akan Terima kasih. dimulai beberapa Terima kasih saat. ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Penasihat hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan. Dan pemirsa kabar petang masih akan kami lanjutkan dengan sejumlah kabar, di antaranya adalah Jessica akan menyampaikan argumentasi dalam sidang pembelaan. Sesaat lagi.